قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwani dan mereka berita orang yang pernah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, maka dia terlepas dari ayat-ayat ini, dari ayat-ayat Allah. Allah mengungkapkan insilah, terlepasnya seorang yang telah diberi ayat-ayat Allah dengan kata-kata insalah. Arti aslinya dari kata salakh, artinya menguliti. Salakh syata fansalakhat. Aku menguliti kambing, maka kambing itu terlepas dari kulitnya. Menguliti kambing ada proses pembedahan kulit yang paling mudah. Kemudian dikuriskan, pemisahan sedikit demi sedikit, meskipun cepat, sampai akhirnya kulit itu ditarik dan terlepas. Sebagaimana Allah memproses wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idza hum mudhi'un. Dan di antara ayat-ayat bagi mereka adalah malam. Naslahu minhun nahar, kami tarik waktu malam itu waktu siang. Bagaimana ketika datang waktu siang, terang benderang seolah nggak ada malam. Ya, naslahu minhun nahar. Sekarang kita sudah memasuki waktu subuh, waktu fajar. Secara perlahan-lahan kegelapan ini akan tersingkirkan sampai akhirnya waktu istirahat agak remang-remang, sampai akhirnya mendekati agak terang benderang, matahari ya bersinar dan waktu siang hari datang. Inilah proses insilahu ya an-nahar minal lail, keluarnya, lepasnya waktu malam dari waktu siang dari waktu malam. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan fansalakha minha, orang ini setelah diberi ayat-ayat Allah terlepaskan dari ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka syaitan langsung senantiasa mengikutinya, dan dia adalah termasuk orang yang sesat, dalam dolal, dalam kegelapan, dalam kesesatan, dalam kehinaan, dalam kesesaran. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali kalb in tahmil 'alayhi yalhas aw tatruku yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami berkehendak, niscaya kami angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Kami muliakan dia dengan ayat-ayat kami itu. Kami istimewakan dia dengan ayat-ayat itu. Walakinahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia punya kecenderungan terjun ke bumi, lengket dengan bumi, nyungsep ke dunia, dan
mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesenangan-kesenangannya, mengikuti ambisi-ambisinya. Hawa berbeda dengan syahwat. Ya. Kalau hawa ini ambisi. Ambisi itu kalau dituruti semakin besar ambisinya, semakin besar ambisinya, semakin besar, itulah hawa. Ya. Berbeda dengan syahwat. Kalau dituruti sudah selesai, ya kan? Ya. Syahwat bagian dari zinatul al-hayati dunia, perhiasan. Ya, alhamdulillah kegiatan para peserta Munas dan Daurah pagi-pagi olahraga. Sampai tanah. Ya, sobat sekalian, pagi ini alhamdulillah peserta Munas dan Daurah Arsi sedang melakukan olahraga. Jadi di tengah kesibukan kita Munas dan Daurah, alhamdulillah kita juga menyempatkan diri untuk olahraga pagi. Setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan saat ini kita olahraga. Saya bagian foto-foto aja. Gitu coachnya tuh. Tangan ke depan. Disesuaikan dengan peraturan Kementerian Kesehatan. 2. Mengesahkan 5 program strategis. A. Mencetak 5.000 terapis program saja yang tercapai. Dan kita di sini dalam rangka thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim-muslimah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Dalam lafaz hadisnya tidak ada muslimah, tapi termasuk di bawah hadisnya muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sekaligus muslimah. Imam Ahmad bin Hanbal sudah menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar, dan itu di akhir hidup beliau. Imam Ahmad masih membawa kertas atau tinta sama kertas. Kemudian pada saat ditanya, ya Imam, Anda ini sudah menjadi ulama besar, kok masih belajar, masih mencatat? Kata Imam Ahmad, kalimat yang masyhur, ma'al mahbara ilal maqrara, bersama tinta ini, bersama tulisan ini sampai masuk liang lahat. Jadi orang belajar ilmu ini tidak ada batasnya, apalagi berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah ini banyak sekali perubahan, banyak kejadian peristiwa yang baru-baru ini dialami, yang mungkin kita sebelumnya tidak mendapatkan dalam kitab-kitab. Kalau antum mau mengkajinya dalam kitab-kitab ruqyah atau pengobatan ruqyah syariah, itu tidak ada. Ketika saya di Mesir dan di Indonesia ada perbedaan. Ketika kita jelaskan ke syekhnya bingung. Kita juga bingung gimana cara menjelaskannya. Di Indonesia ada tuyul, di sana mereka nggak kenal tuyul. Kalau di Arab ketemu tuyul dikasih minyak kayu putih, minyak angin, takut masuk angin. Tapi di Indonesia dijadikan bahan untuk menakuti anak. Ketika mau menjelaskan tentang kuntilanak, padahal itu pelecehan besar kepada umat Islam kalau kita sadari itu ya. Kuntilanak itu menggunakan kain kafan, sedangkan yang menggunakan kafan umat Islam, artinya umat Islam hidup teroris, mati menakutkan, dan umat Islam sendiri yang posting itu, teman-teman, jadi sebagai bahan candaan, pocong. Jadi mereka menakut-nakuti orang. Sedangkan itu la yahillu li muslim yurawa musliman. Enggak boleh kita menakut-nakuti muslim yang lain atau orang di luar Islam juga. Jadi ketika saya di Indonesia, ruqyah yang saya pelajari di Mesir beda kok. Gimana ini? Jinnya kok beda gitu kan? Ya, jadi banyak perbedaan dan saya sempat ngobrol sama Syekh Wahid Abdul Salam Bali waktu itu kan. Ya, pasti ada banyak perbedaan. Yang penting kita dari pengalaman dan yang Syekh sampaikan tadi, pengalaman itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar dalam dakwahnya. Dan kita
kita yakin bahwa tidak ada orang yang lebih sabar dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah terbaik dari seluruh umat manusia dalam segala aspek ibadahnya, dalam muamalah dengan umatnya, dan seterusnya. Itu sebuah keyakinan kita. Lalu kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar? Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan amrun lin nabi amrun li ummatihi. Ada sebuah perintah kepada Nabi, maka itu juga merupakan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah tersebut jemaah sekalian yang Allah muliakan? Yang tentunya ayat ini sangat tertuju kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Coba kita renungkan sejenak ayat ini, para asatidz, para guru sekalian Allah muliakan. Allah perintahkan Nabi wasbir nafsak, wahai Muhammad, hendaklah engkau selalu bersabar. Nabi makhluk yang paling sabar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Saya yakin bahwa perintah sabar ini tertuju kepada Nabi, bukan untuk sabar menghadapi istrinya. Betul nggak? Nggak ada sesolehah muslimah yang hadir pada pagi hari ini sesolehah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kesabaran ini bukan Allah perintahkan kepada Nabi dalam menerima kondisi dan keadaan hidup beliau. Mungkin kita baca sejarahnya Nabi hari Senin pulang, kemudian bertanya kepada istri Aisyah, ada makanan? Nggak ada. Kata Nabi, an-nasa'im, dulu saya puasa. Bukan masalah ekonomi. Saya yakin, dan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, bahwa ini terutama sabar dalam mengemban dakwah. Karena umat yang dihadapi oleh Nabi SAW secara khusus dihadirkan kepada umat yang, mohon maaf, karakternya keras, tabiatnya sangat kaku dan seterusnya. Maka kemudian Allah perintahkan untuk bersabar. Kalau saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, fanahnu aula ayyuhal asatidzah, maka memang kita ini lebih pantas, lebih layak untuk mengambil ayat ini sebagai pelajaran buat kita, terutama sabar dalam mengemban dakwah. Yang kedua, Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini poin penting yang saya sampaikan untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Allah mengatakan bersama orang-orang yang ikut bersamamu dalam kebaikan. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Dia ikut bersamamu, menyertaimu untuk mencapai dan mendapatkan redha Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, para asatidz, kita ini berada di bawah naungan sebuah organisasi yang menaungi seluruh komunitas ruqyah yang ada di Indonesia. Di sini kita diikat sebagai para peruqyah yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan visi dakwah lillahi taala, dan di ADART pun sudah tertulis di situ apa visi dan misi kita. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan oleh ayat ini untuk kita semua agar sabar dalam menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan dalam mengemban dakwah ini. Karena kita yakin bahwa
Di antara kita ini mungkin kita bukan malaikat yang tidak berbuat khilaf dan tidak berbuat salah. Ada kemudian di antara kita yang perlu untuk saling menasihati dan dinasihati. Maka siapapun kita, mari sama-sama untuk kita sabar dalam saling menasihati dan dinasihati. Karena tidak sedikit setan yang kemudian mengambil kesempatan bahwa apabila kita melihat saudara kita berbuat salah, kemudian kita berusaha menasihati, di situ ada sesuatu hal yang kita inginkan. Mungkin ada hal-hal yang buruk, atau mungkin kita yang kemudian dinasihati oleh saudara kita, sahabat kita, ustadz yang lain, kemudian setan mengambil kesempatan itu untuk yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dengan berjalannya waktu, organisasi kita ini kemudian saya mengambil pelajaran bahwa harus kita terus bersabar di atas gerakan dakwah ini untuk saling menasihati. Wala ta'lu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Kemudian di ayat ini Allah memberikan warning, memberikan peringatan bahwa jangan sampai engkau berada bersama mereka atau kau tinggalkan mereka, keluar dari kelompok kebaikan karena tergoda dengan urusan-urusan zinatul hayatad dunya. Ini mungkin juga menjadi renungan kita para asatidz, para guru, bahwa kita mungkin akan sangat cepat tergelincir apabila kemudian dunia ini yang masuk ke dalam hati kita. Kita masuk bersama dengan sebuah kelompok yang kemudian di situ ada niatan-niatan atau tujuan-tujuan yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Atau mungkin kemudian kita berada di sebuah kelompok yang Allah ridhai, Allah berikan kebaikan untuk kita, kemudian karena kita merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang saya dapatkan, poin-poin materi-materi dunia nggak saya dapatkan, kemudian untuk apa bersama dengan kelompok ini? Allah ingatkan, bersabarlah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jangan sampai kita meninggalkan sebuah kelompok, atau mungkin guru, atau mungkin sahabat, atau mungkin kawan, karena merasa tidak ada pundi-pundi urusan-urusan dunia yang kita dapatkan. Atau kembali kemudian kita meluruskan niat kita, ikhlaskan Allah. Jangan sampai kita berada di sebuah organisasi, kelompok dakwah, karena ada semangat-semangat urusan dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Poin ini sesungguhnya adalah nasihat bagi yang berdiri di mimbar ini, dan nasihat untuk kita semua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta.
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia masa khidmah 2023-2028 dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dua, bahwa kami selalu menjaga
Thank you.